Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Nurhuda, NPM 171446121, mahasiswa program sarjana pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Jakarta. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya dengan judul Perbedaan Pembelajaran Tatap Muka dan Non-Tatap Muka atau Daring terhadap hasil belajar matematika kelas 4 SD dengan dosen pengampu Bapak Arif Febrianto, MPD. Nah, yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Dalam bab 1 ini ada 6 subbab. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga adalah pembatasan masalah, yang keempat perumusan masalah, yang kelima adalah tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian. Nah, latar belakang. Yang melatar belakangi peneliti mengambil judul ini diantaranya adalah pendapat yang berlawanan antara siswa dengan orang tua dan guru, di mana siswa lebih menyukai pembelajaran daring dan orang tua merasa pembelajaran daring tidak efektif untuk belajar siswa dan mengganggu orang tua, sementara guru menyatakan pembelajaran secara tatap muka lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan latar belakang, penulis memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, siswa lebih senang dengan pembelajaran daring. Yang ketiga, orang tua atau wali menyampaikan bahwa pembelajaran daring kurang efektif. Yang keempat, pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang sulit, bahkan dengan metode pembelajaran tatap muka sekalipun. Yang kelima, efektivitas pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring pada pelajaran matematika. Yang keenam, efektivitas pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring terhadap siswa SD. Nah, berdasarkan banyaknya masalah yang berhubungan dengan pembelajaran tatap muka dan non-tatap muka, maka penulis perlu membatasi masalah dengan perbandingan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika. Nah, oleh sebab itu, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut, yakni bagaimana perbandingan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas 4 SD. Nah, tujuan penelitian adalah mengetahui perbandingan pembelajaran tatap muka dan dengan pembelajaran daring terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas 4 SD. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Dari penelitian ini diperoleh manfaat yang pertama bagi peneliti adalah dapat mengetahui perbedaan efektivitas pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring terhadap hasil belajar kognitif siswa. Yang kedua adalah bagi guru, yakni guru dapat menentukan pembelajaran yang cocok untuk digunakan. Yang ketiga bagi siswa, yakni membuka wawasan siswa terhadap pembelajaran yang lebih tepat untuk digunakan. Yang keempat adalah bagi sekolah, yakni meminimalisir biaya operasional yang dikeluarkan oleh sekolah dengan memilih pembelajaran yang tepat untuk digunakan di sekolah. Yang kelima, khalayak umum dapat mengetahui perbedaan efektivitas antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Nah, selanjutnya adalah bab 2, landasan teori. Dalam bab 2 ini ada 4 subbab. Yang pertama adalah kajian teori, yang kedua kajian hasil penelitian relevan, yang ketiga adalah kerangka berpikir, yang keempat adalah hipotesis. Langsung saja kajian teori. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka. Di sini penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran kelas yang mengandalkan kehadiran guru atau pengajar untuk mengajar di dalam kelas. Yang kedua adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Yang ketiga adalah hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika siswa adalah kemampuan yang dimiliki siswa terhadap pelajaran matematika yang diperoleh dari pengalaman dan latihan selama proses belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya adalah kajian hasil penelitian yang relevan. Di sini penulis menggunakan dua penelitian yang mungkin relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni yang pertama adalah oleh Anggrawan A tahun 2019.
yang berjudul Analisis Deskriptif Hasil Belajar Pelajaran Tatap Muka dan Pembelajaran Daring Menurut Gaya Belajar Mahasiswa yang dikemas dalam Jurnal Manajemen Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer halaman 339 sampai 346. Yang kedua adalah Ying Ye tahun 2007 yang berjudul Analisis Perbandingan Penerapan Pembelajaran Tata Bahasa Cina antara pembelajaran tatap muka dengan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka yang dikemas dalam Jurnal Lingua Cultura halaman 64 sampai 77. Nah, yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan dan menyamakan persepsi setiap pihak terkait pembelajaran mana yang lebih efektif dan lebih baik dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Gedong Kiwo. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Di sini penulis menemukan dua hipotesis. Yang pertama adalah A adalah adanya perbedaan perolehan hasil belajar matematika antara menggunakan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan pembelajaran daring. H0-nya adalah tidak ada perbedaan perolehan hasil belajar matematika antara menggunakan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan pembelajaran daring. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Dalam bab 3 ini ada 3 subbab. Yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian, yang kedua desain penelitian, yang ketiga adalah cara pengambilan data. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini kemungkinan akan dilaksanakan pada pertengahan semester 2 tahun ajaran 2020-2021 di kelas 4 SD Negeri Gedong Kiwo yang notabene kelas paralel, yakni kelas 4A dan kelas 4B. Kemudian desain penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada dua kelas, yakni kelas 4A dan kelas 4B dengan menggunakan kompetensi kognitif yang sama namun dengan menggunakan sistem pembelajaran yang berbeda. Satu kelas menggunakan pembelajaran tatap muka dan kelas yang lain menggunakan pembelajaran daring. Kemudian akan dilakukan penilaian atau tes, yang mana nilai dari tes tersebut akan dibuat rata-rata kelas dan akan diperbandingkan agar memperoleh kesimpulan. Dari kesimpulan inilah yang nantinya akan dijadikan pedoman penulis untuk membuat laporan atau hasil kajian. Kemudian yang terakhir adalah cara pengambilan data. Penelitian ini memanfaatkan kelas paralel, yakni kelas 4A dan kelas 4B, yang mana kedua kelas ini akan diajarkan dengan kompetensi kognitif yang sama namun menggunakan jenis pembelajaran yang berbeda. Satu kelas akan diajarkan dengan pembelajaran secara tatap muka dan kelas yang lain akan diajarkan dengan pembelajaran secara daring. Setelah pembelajaran selesai, akan diadakan tes atau penilaian tertulis pada masing-masing kelas. Hasil penilaian siswa akan diakumulasikan dan dibuat rata-rata kelas. Kemudian dari rata-rata kelas ini akan dibandingkan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari pembelajaran secara tatap muka dan pembelajaran secara daring. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.